salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in ila yaumiddin. Dan ucapan kemudian kita niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid kuntu fihi lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala, atau aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Bapak, ibu-ibu, untuk menguatkan kita menuju akhirat, sebab gawean kita ini akhirat, maka dasar agama kita Al-Quran. Di Al-Quran sudah disebutkan pertama, innad dina indallahi Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Itu keyakinan ke dalam Quran jelas. Kemudian disebutkan juga wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa aja mencari agama selain agama Islam ditolak, kada diterima, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Khasirin itu menggunakan isim fa'il. Khasirin artinya terus-menerus merugi. Siapa mereka yang tidak mendapatkan sertifikat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia ucapkan, kita sudah mengucapkan kan setiap sembahyang kapan aja. Hati kita yang itu hanya ucapan untuk pemberlakuan syariat. Kemudian hati kita yang dihitung. Hati kita mengakui Allah sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai Rasul. Kemudian untuk menguatkan lalu ada rukun iman. Rukun iman yang pertama percaya kepada Allah. Ya kalau rukun iman yang kedua percaya kepada malaikat-malaikatnya. Ketiga percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasul-rasulnya. Nah, itu menguatkan kita. Nah, ini kepercayaan kepada agama kita, bahwa agama kita adalah agama yang terbaik, agama terakhir, itu keyakinan ke dalam. Keyakinan untuk kita pegang, bukan dihantamakan untuk Cina. Di situ ada, lalu datangi Cina, agama ikam Konghucu, kada boleh. Sebab agama kita mengajarkan kayak itu, karena di Quran juga madahi kalau ikam menyumpahi agama orang lain sama ikam menyumpahi agama ikam juga. Jangan, itu hak. Pian ketawa, pian sedih, siapa yang kau melarang? Nah, hak asasi yang paling mendasar adalah kehidupan beragama. Maka paling simpel aja sebujurnya di Indonesia ini berbagai macam agama. Itu kan sama-sama kita punya hak hidup di Indonesia ini. Kalau yang penting yang itu aja, ikam agama ikam, kami agama kami berjalan masing-masing, dan agama kami tidak pernah mengajarkan untuk membom, mengganggu penganut agama lain. Nah, itu yang kita pegang. Itu satu. Kalau mungkin goyang pian, wah kalau itu mengaku, ini mengaku, siapa yang adanya? Kita membuktikan di Quran ada menyebutkan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, itu andai kata kalian ragu terhadap Al-Quran. Kenapa ragu? Kebetulan kada bisa membaca, atau karena jarang baca lalu timbul keraguan, kada begitu mantap tentang akhiratnya, ikam ragu tentang akhirat, tentang ketuhanan, tentang ajaran agama Islam yang kadang-kadang kita keracunan oleh orang-orang, kadang-kadang dari orang Islam sendiri yang berpikiran liberal, itu yang bisa menghancurkan. Inya mungkin kuat pertahanannya, kita yang hanya mendengar itu bisa diragukan, dirusakkan oleh mereka. Bari aja deng najai itu sudah pas, ini parak bulan Asyura ini pas benar. Kita kayak kucikan kantong tuh pinanya bari duit. Jadi ragu kita, maka itu Quran mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, apabila kalian dalam keadaan ragu, bujur juga Kak, ragu ada timbul model. Nah, mimma nazzalna, yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Sayyidina Rasulullah, Quran itu tadi, fa'tu bi suratin,
anu kayak ini aja ikam ulah pang sebiji aja surah, satu surah aja. Makasih banyak. Mim mislihi yang sama mirip dengan Quran, isinya, keajaibannya, ijaznya, kekuatannya. Mim misli wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Panggil syuhada'akum, minta tolong dengan malaikat, minta tolong dengan jin, dengan setan, dengan orang-orang pakar bahasa. Ulah nang kaya Quran sebiji. Ayo kawal ikam. Kada kawa. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kada kawa ikam. Kada kawa menggawe itu. Terus ada lagi tantangan Allah Subhanahu wa taala, kedusa satu surah, satu ayat aja. Satu ayat yang nang kaya mirip Quran. Yang mirip kayak Quran, satu ayat aja. Kiau malaikat, kiau pembantu-pembantu ikam untuk maulah satu ayat aja, pasti ikam kada kawa. Buktinya Musailamah al-Kadzab maulah Quran, maulah mirip Quran, isinya aja aneh. Nah kalau Quran isinya mungkin indah, tapi keselarasan harmonisasi antara ayat satu dengan ayat lain kada bisa. Kalau Quran buka di ujung, buka di tengah, itu bisa dihubungkan satu ayat dengan ayat lain. Ada ngarannya ilmu munasabatil Quran. Coba ambilkan Quran sebiji situ, ambilkan Quran. Kita membuktikan Quran ini luar biasa. Satu ambil, yang kuning aja. Nah minta maaf. Kita ambil aja satu ayat. Ikam buka dulu satu. Ikam buka karena aku buka. Nah buka. Supaya kita yakin bahwa Quran ini bujur-bujur luar biasa. Makanya yang kada tapi bisa membaca Quran, ya sudah buka satu. Ya silahkan kembali. Yang mana ikam tunjuk ayatnya yang mana? Nah, situlah ayatnya. Nah, sudah ditunjuknya ayatnya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Manakala kamu menyaksikan, manakala Yakub hendak menghadapi kematian, manakala beliau berkata kepada anak-anak beliau, ma ta'buduna min ba'di, hantu Yakub, apa yang ikam sembah sesudah aku mati? Ada kita, apa gawian ikam kalau aku mati? Karena orang ditinggali anak itu ketakwaan, ya. Ma ta'buduna min ba'di, qalu, ujar anak-anak beliau karena terdidik dari awal, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida. Anak-anak beliau menjawab, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhan pian jua bahai, wa ilaha abaika, dan Tuhan-Tuhan nenek moyang engkau Ibrahim, Ismail, Ishak, kami sembah itu sebagai Tuhan yang Maha Esa, ilahu wahida. Wa nahnu lahu muslimun, kami dengan Tuhan engkau tu tunduk. Senang benar kuitannya, muslimun, kami tunduk. Itulah ayat Quran, kada kau terbantahkan, bahasanya indah. Buka, bismillah. Nah, kita lihat. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu asyhadu haula'i alladziina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullah 'alal zalimin. Ini hubungannya kayak hubungannya dengan ayat tadi tuh. Nah, wa man azlamu, tidak ada orang yang lebih aniaya mimman iftara 'ala Allah, yang mengada-ada atas Tuhannya, kadziban, pendusta. Jadi kalau orang kalau mau menyembah Tuhan, kalau mau mengesahkan Tuhan, pendusta asli. Kau dihubungkan di mana aja ayat itu kau dihubungkan. Kadziban, ulaika yu'raduna 'ala rabbihim, mereka yang nanti digiring kepada Tuhannya, wa yaquluna asyhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim, maka berkatalah mereka ini ada orang-orang yang mendustakan terhadap Tuhannya.
ala laknatullah ala zalimin. Ketahuilah laknat Tuhan kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim? Orang kafir, orang yang kadang mau menyembah Allah. Makanya di kampung ini kalau seikung aja, satu aja rumah tangga, seikung aja kadusa rumah tangga, seikung aja manusia kada sembahyang, itu menambah beban bagi orang kampung. Maksud menambah beban, kada meminta duit pang, mungkin ini nyambari duit, kada sembahyang, itu menambah bala. Makanya untung ibu-ibu mengisi aja. Walaupun ibu-ibu tuh sebenarnya lebih bagus di rumah. Ini belum tentung lah. Lebih bagus ibadahnya di rumah. Apalagi sholat sunnahnya di rumah. Yang wajibnya pun tempat sembahyangnya perempuan tuh di rumah. Tapi karena ada ulama menyatakan, karena ada hadis Nabi yang menyatakan tentang fadilah begitu hebatnya berjamaah ini, maka ulama tidak memahami secara agama itu secara kaku. Artinya sayang kasihan bebinian. Maka ujar ulama, ayo bebinian berjamaah aja ke masjid. Makanya diulahkan sekat-sekat itu kalau teh. Nah, cuma yang mata-mata lanji tetapi mencuri-curi pandang. Jadi sekat diulahlah sekat itu, datang bebinian selama lepas daripada fitnah, ayo datang ke masjid. Maka ujar ulama, jangan dilarang kalau ada perempuan yang ingin berjamaah ke masjid. Nah itu ulama kasihan naon bebinian hendak 4 juga berjamaah. Seikung aja kada sembahyang, seikung aja orang kada sembahyang ke masjid. Apalagi separo kampung, alhamdulillah anu masjid meninjau 5 waktunya meriah aja. Ya kalau tuh yang kasihan guru nasir, mana azan, mana qomat. Tapi iya tuh ada aja hitungannya di sisi Allah. Guru nasir ada aja insya Allah. Kada kawin di dunia insya Allah dapat aja bidadari di akhirat. Cuma jangan juga sayang perabotan itu kada digunakan. Perabotan pakai bekami aja, jangan digunakan, lebih mantap lagi. Nah jadi sembahyang jangan kada sembahyang pintarainan sampai disambati pintar. Sembahyang mu mega ulawammu, mega bolamu, mega galungmu. Galung tu sawah. Mega benemu kode ko masempayang digaga guna-guna namanang. Ikam kada sembahyang kada ada guna-gunanya berataan. Apalagi dasar kada tapi berduit 2 kali sakit. Mbahyang kada, apa lagi yang dibawa mun kada beribadah ya kala. Nah, mbahyang dijaga di kampung. Ini kan mek sampai kesemuanya, bukan memadahi, cuma ada jopang disetorakan malaikat ke siapa tuh menyetor, tapi bukan untuk menyembati orang. Cek ada menyetor tuh orang-orangnya yang termasuk mau kada mau ini datang seorang. Lain kita istilahkan kena ada di sini nah hendak kusambat ini anu menyinggung masalah sembahyang, nah itu maka kada boleh diniatakan hendak mahantam si A si B, itu kada boleh. Ini orangnya datang seorang terbayang yang kada sembahyang tuh. Nah, jadi sembahyang aku belum kawahusu, ayo seadanya dulu, seadanya sembahyang jangan kada. Jadi apa amalan yang terbaik nantinya? Nah kita kembali dulu sebelum itu masuk. Jadi anu aja kalau genah aja sudah Quran nih lah, genah lah. Nah makanya Quran tuh dicium. Nah dicium membawanya kayak ini ya, bawa Quran. Membawa Quran nang kayak ini. Jangan nang kayak ini. Terus kalau membawa Quran kita disuruh kalau berjalan di hadapan orang tua. Kalau berjalan melotabe kita disuruh kalau berjalan di hadapan orang tua nih, orang tua misalnya permisi ya kalau tuh. Nah, permisi ujung tapi aja jangan sampai kena orang tua. Itu orang tua bari, wah ini prok melibas prok. Nah, itu anu terus membawa Quran, kecuali membawa Quran
ada buku mulut Habsyi di kantong, ada amal Yasin di kantong, dilihat juga, mau itu aja kurang ajar sidin, sebab ada ini. Nah jadi berjalan aja, asal jangan sombong aja, nah berjalan di karena ada yang dibawa, ada buku maulid di kantong itu, kada usah betunduk, karena ada, nah alif lam lam ha kalau nih, ya kalau membawa kayak ini, jangan kalau orang dulu malah dijunjungnya Quran. Jadi genah aja, artinya sudah aja kita di Quran bahwa Quran ini makanya Quran juga diturunkan dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab ini bahasa yang kada pernah berubah sepanjang zaman. Kalau Indonesia, bahasa Indonesia, kalau Arab Melayu itu bahasa yang paling modern 300 tahun yang lalu, banyak yang kita kada paham. Ada beberapa cara membacanya apa. Kalau Quran tetap, andai kata Nabi Musa dibangkitkan sekarang ini, atau Nabi Daud dengan bahasa Suryani dan Zabur, banyak yang kada paham. Tapi kalau Nabi Muhammad sekarang dihadirkan membaca Quran bahasa Arab sih banyak paham, jadi maka dipakailah bahasa Arab isinya Quran, kada pernah berubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Quran dan kami juga yang memelihara. Kenapa Allah Ta'ala kadang menggunakan kata-kata inni ana anzaltu dzikra wa ana lahafiz, digunakan kata-kata tunggal. Kenapa menggunakan nahnu, kami, li'azim nafsahu, untuk membesarkan zatnya. Allah Ta'ala menyebut kami, maksudnya tuh Allah Ta'ala juga memelihara tapi menggunakan kami. Artinya ikam umat Islam jangan mantang-mantang Quran ini memang dipelihara sampai kada kawa kada kawa diganggu, kada kawa banyak yang hafal Quran. Cuma kayak ini, ikam kami aja jangan mantang-mantang aku memelihara, ikam kada mengamalkan isi Quran, ikam kada menjaga isi Quran. Ya kalau tuh ikam kada mengamalkan, maka digunakan kami, ikam umpat juga menggawe digawe ay, mantang-mantang aku yang memelihara lalu ikam kada menggawe. Jangan Qurannya jadi pelihara, implementasiannya pengamalannya ke dalam kehidupan sehari-hari itu Al-Quran kita amalkan. Nah, mendahulinya termasuk mengamalkan Quran itu membacanya, minta maaf, membacanya. Nah, membacanya secara benar. Aku belum tapi benar, anggaran belajar, jangan sampai kada bisa baca Quran. Waktunya pasti ada, disediakan waktunya. Sempian kau aja main bulu tangkis seminggu 2 kali, mau unjun kau aja sebulan sekali belawas itu 4-5 jam bahkan 10 jam. Ya kalau kenapa Quran kada? Jadi Quran minimal ayat-ayat pendek dulu, bisa membaca makharijul hurufnya, panjang pendeknya. Nah, hanya setelah membaca itu belum dapat pahala, membaca sudah, baru memahami. Setelah memahami, mengamalkan. Nah, mengamalkan Quran ini ada praktisnya. Praktisnya ada ilmu tasawuf dari Quran juga. Itu praktis tuh. Ada praktisnya tentang ketuhanan, ngarannya ilmu tauhid dari Quran juga. Ada praktisnya ilmu fikih dari Quran juga. Nah, dari Quran semua itu. Lalu ceramah-ceramah ulama itu menyampaikan. Nah, maka ada kontrol Al-Quran. Yang paling mudah kontrol yang disampaikan para ulama itu, misalnya yang biasa kita tahu, misalnya rukun Islam. Rukun Islam tuh mesti ada kalau tuh yang 5 macam. Kalau ada misalnya ulama yang hebat di buncu kampung tuh, biasa buncu kampung hebat, bisa berhilang, bisa apa, tapi isinya bertentangan, kada mengakui syahadat, kada mengakui sembahyang, kada sembahyang, bertentangan dengan rukun Islam yang disepakati oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, maka itu ditolak. Nah,
Ada menyatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Kadada bertentangan dengan percaya kepada rasul-rasul. Berapa rasul yang dipercayai? Secara umum 313 rasul. Yang secara rinci 25 rasul, 124.000 nabi. Dan percaya kepada rasul disebutkan di Quran, maka na Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukan abah seorang di antara kamu, ya. Walakin Rasul wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah rasul dan penutup para nabi. Penutup para nabi berarti kada ada nabi. Kada ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad memposisikan ulama kita, ulama ummati ka anbiya bani Israel atau kama qala Rasulullah. Ulama umatku itu menduduki para nabi Bani Israel. Ada ulama. Jadi kalau ada orang mengaku nabi, dustainya, termasuk Ahmad Mirza Gulam Ahmad Lahore India tuh yang mengaku Islam Jamaah. Amun pemerintah mengakui keberadaannya, silahkan asal ini jangan membawa label Islam. Ayo silahkan. Agama kodok, agama timpakul, ayo asal jangan bepadah agama Islam. Agama Islam, apa jar itu? Polisi, ada tentara. Lalu ada orang berpakaian polisi, berpakaian tentara. Ya kalau mengaku inya lain tentara, lain kesatuan, mengaku tangkap orang kalau tuh tempeleng bubuhannya. Nah nangka itu juga ikam jangan mau ulah agama, membawa agama Islam, ulah agama baru terserah aja ikam. Masalah itu hak ikam. Cuma agama Islam tertentu kada kawa diulah-ulah. Jadi paksa kita membela karena itu termasuk pencemaran agama. Dihati-hati juga yang ini. Jadi kayak apa? Kembali saya sampaikan mungkin ke 100 kali ka wallahu alam bisawab, ujar Nabi kita, umatku yang paling selamat di akhir zaman adalah mereka. Jam berapa? Mereka itu jam ada 15 menit lagi. Mereka yang paling sederhana berpikir dalam agama, selesai. Ya Allah, dosa banyak minta ampun. Ya Allah, beragama Islam sembahyang 5 waktu. Ya. Kita sorangan kada begawi, kada terlalu begawi, kada apa-apa, sorangan, kada ada tanggungan. Tapi kalau ada tanggungan, ada kewajiban mencari nafkah. Kayak apakah caranya cari nafkah? Yang penting kita menjemput rezeki kita yang halal secara benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah tolongi ulun bepandirna. Nah, menyebarkan agama jangan mencari duit. Istri saya jangan kau gunakan saya untuk memakai agama ini untuk mengeruk dunia. Pian begawi kalau jadi kantor, ada kalau dapat ceperannya ceramah sana ceramah sini, kada reda bini-bini ulun, anak ulun untuk memanfaatkan ulun untuk mencari duit di agama ini. Tolongi ulun ya Allah, tolongi. Jangan sampai agama dijadikan untuk mencari duit, untuk mengabdi kepada Allah. Supaya umat Nabi Muhammad kenal dengan nabinya, kenal dengan Allah, supaya umat Nabi Muhammad sembahyang berataan. Bini istri-istri saya jangan nyuruh-nyuruh saya ya cari uang melalui agama ini. Kalau ada orang kaya datang, layani, datang ke rumah. Sebab orang kaya itu banyak beri duit. Misalnya kayak Daeng Najah, tanahnya benar ya belum payu kan, mudahan tanahnya payu. Orang miskin pang lebih ikam melayani juga yang kadang beri duit, yang ikam memberi duit, jangan rangut-rangut. Orang miskin siapa aja datang beri duit. Tapi ente mendengar-dengar ini, kalau gitu kita antri aja kalau ada sini. Berpikir-pikir aja juga, ikam awan tuan guru coba datangi orang sugih, salah datang. Ya kalau ada duitnya unjuk aja. Nah kayak itu anak kita kirim di pondok jangan berniat untuk jadi cari duit, karena kehidupan kita sementara. Bila lagi apa yang kita anuakan? Kalau kita gantikan dengan dunia yang ini, maka kalau sudah hati kita akhirat, selamat tuh, selamat kita insya Allah. Ustadz kada bakalan miskin.
Ikam tukang jaga masjid tapi ikhlas anak melayani anu sugih aja ikam. Gaji kada dinaik-naikakan oleh panitia masjid karena ada aja Tuhan memberikan rezeki di lain. Di mana aja sekalinya dasar sugihnya padahal hanya 3 tahun di masjid itu mengabdi. Mak sugih jar usaha apa? Kawin dengan janda sugih anom. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rasulullah. Itu. Jadi agama kita nangka ini supaya kita lapang, supaya kita kawa pian tuh ngalih husuk sembahyang tuh kalau masih ada dunia di hati. Becari duit tuh ya repot. Kada mau sugih-sugih. Kenapa? Bergantung selain daripada Allah. Ujar Allah Ta'ala, akukah ar-razzaq? Inyakah ar-razzaq? Minta lawan inya aja bisa miskin. Kalau aku kada pernah miskin, minta lawan Allah Ta'ala kekayaan itu, kesugihan itu. Jangan bercari untuk agamanya untuk dunia. Kalau minta kada, kalau diberi orang ambil. Nah itu, kalau diberi orang ambil. Karena wa inna tamattu'a ay kamalul intifa fi ayyamit tawil fil akhirah fil jannah. Karena sesungguhnya menikmati manfaat berenak-enak, bernikmat-nikmat, sempurna mengambil manfaat, sempurna mengambil kenikmatan itu, yaitu pada hari-hari yang panjang betul hari-harinya, yaitu di akhirat di surga. Itu aja lagi kenyamanan di akhirat di surga. Kada ada yang lebih nyaman kayak itu. Saya gambarkan di dunia ini. Di dunia ini hidup sementara benar, sementara. Pian untuk mendapatkan dunia itu aja gini, lahir dulu kalau kada kau bergerak apa-apa, kakanak tuh bebalikin kada kawa sampai sebulan belum kau balik. Anak ajaib bener langsung berjalan, kalau ayam bisa langsung berjalan, burung itik langsung berkunjung habis lahirkan tuh cepat. Nah, kita manusia berproses ganal, menuntut ilmu lagi ini belum dapat gawian. Setelah dapat gawian setengah mati, pontang-panting, membanting tulang, peras keringat, sugih. Pada saat itu hendak makan makanan Jawa nyaman, duit kadada. Ngaran di dunia, duit belum banyak. Begitu duit banyak, umur 40-an, umur 50-an, banyak sudah kolesterol datang, tekanan darah tinggi datang. Ayo, yang mana? Kalau kita menyandarkan kebahagiaan itu hanya yang berupa materi. Terus bagi mereka pegawai negeri 58 pensiun, itukah pensiun yang sebenarnya? Lain. Begitu 58 itu sudah tulang kerekotan, penyakit datangan, hendak menimpati pensiun lain. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah manusia memikirkan masa lalunya untuk masa depannya. Apa lighad itu? Hari akhirat, gasan di kubur. Ujar guru kapuh, Guru Muhammad Ridwan. Iya, yang orang hendak ke pengadilan, bedisi kawal bertiga, satu kawal parak bertiga ini, kawal teman sejati, teman bujur kawal. Yang seikung begitu hendak ke pengadilan, orang ini membawa kawal. Yang seikung kawal bertinggal sudah di rumah, kada mau dengan alasan macam-macam lah. Yang kedua begitu sampai di hadapan pengadilan bertinggal juga yang kedua. Yang ketiga itu yang berpadah pokoknya sampai ke dalam, sampai selesai aku bantu ikam di pengadilan itu. Tenang aja ada aku. Itu kawal. Lalu ujar guru kapuh, Guru Muhammad Ridwan kapuh, wali besar tuh juga tuh. Lah, hanyar meninggal. Jadi ujar sing kawal yang bertinggal di rumah tuh ya harta kita. Tapi harta ini bisa dijadikan kawal pertama kalau kita konversi, kita pindah, disumbangkan, dibantukan kalau ada berlebih. Yang kawal kedua ini bersinggah sama antar juga, tapi sampai depan pengadilan siapa? Anak, bini, cucu, keturunan, mana ada bini masuk ke kubur ya kalau tuh guru aja kena pian aja selengkapnya abah ulun nih kentung mandi sembahyangkan di kapani langsung pian juga langsung ke kubur guru dah mau aja ulun kada mau. Terkajut anaknya,
Kenapa? Langsung ke kubur, ulun di pinggir kuburnya aja. Kayak itu. Langsung ke kubur. Jadi anak bini itu bertinggal. Yang menemani kita adalah amal kita. Ya kawal tadi yang membela. Amal. Jadi yang anak bini harta tadi bisa dijadikan teman satu ini dengan catatan akhir. Oh ternyata akhirat jiwa. Lalu ada kalau rukun iman yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Kalau orang kencang kepada hari kiamat, maka kencang juga ibadahnya, ya kencang. Kita bukan kada percaya dengan hari akhirat, cuma masih kurang surung, kurang sintak, kurang kencang. Nah itu perlu kita latih. Nah beruntunglah orang-orang yang beribadah tempat ibadahnya di masjid. Di masjid. Jadi kecuali garing, sakit parut, ada tamu, ada yang darurat, hanya rinya kada ke masjid terus sampai ke mati. Abah Haji Jumran salah satunya. Masjid terus ini. Nah itu masjid. Beribadah di masjid, sembahyang di masjid, berjamaah di rumah sorongan, sembahyang di masjid 2.700.000.000. Kalau sembahyang di rumah 100 juta aja. Yang mana? 100 juta, 2 miliar itu diambil. 27 kali sembahyang di rumah zuhur dengan sekali sembahyang berjamaah di masjid tetap lebih afdol di masjid. 270 juta di rumah dengan 270 juta di masjid. Ke dada di masjid ini ibarat duit itu bebas pajak. Kalau di sana ada PPN-nya macam-macam. Kalau di rumah. Nah itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini kan kita sekarang berada di bulan Muharram, ada namanya hari Asyura. Hari Asyura hari ke-10 daripada bulan Muharram. Muharram masuk, kita kadang memperdulikan biar aja situ. Muharram masuk hari Selasa. Ya kalau dimundur hari liburnya ke Rabu. Ya memang wajar aja kan banyak orang kada tapi beres otaknya biar dimundur hari Rabu. Nah insya Allah isuk hari kemerdekaan hari apa? Hari Selasa aja kalau isuk. Nah dimundur hari Rabu, maulah jadi mundur hari Rabu. Kalau ikam bujur-bujur beragama Islam, hari terjepit tuh ke dulu dihitung dulu. Ini menghormati hari orang Islam kayak itu. Ayo diliburakan ya kalau jadi orang kaum menikmati hari liburnya, artinya bisa menganukan syiar agama Islam. Karena apa? Bibit untuk ke akhirat tuh kurang. Pemerintah kita nih harus di otaknya itu harus sebelum jadi presiden syaratnya harus ketemu dengan ulama yang kada tahu di dunia memadahinya. Nah ikam ingat-ingat lah anu kayak itulah. Kayak itu ini kan presidennya semuaan presiden kada manukan Jokowi lah, kita kada menunjuk Jokowi. Siapa aja yang hendak jadi presiden, siapa aja yang hendak jadi pejabat, hendaknya otaknya akhirat tuh nah dianuakan. Jangan membangun raganya aja, bangunlah jiwanya. Makanya lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ini raganya aja dibangun, jiwanya kada. Corona hanya prokes saja yang dianuakan. Coba ada himbauan wakil presiden kah? Ya kalau presidennya kah? Diharap seluruh masjid dimaklumatkan dari Menteri Dalam Negeri melalui wakil presiden disuruh membaca tolak bala, apa aja tolak bala kalau kada bisa, atau membaca Ratibul Haddad. Sudah tahu tuh seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Wahabi kadang mau membaca Ratibul Haddad, ayo ikam berdoa apa kasih tuh doa tolak bala kah, terserah aja ikam kada tahu, pokoknya minta lawan Allah Ta'ala bubuan ikam. Nah bubuan kami membaca Ratibul Attos, membaca yang Salamun Qaulam min Rabbir Rahim, baca semua itu nah berdoa kepada Allah mudahan. Nah itu lahir batin sudah, ini kada lahirnya aja. Kenapa? Dunia tadi. Maka orang nang kayak hendak keluar aja lagi dari Indonesia ini, model kada genah lagi, kada asyik lagi. Ya kalau tuh. Nah, ya sudah, terima kasih. Babunyi sudah. Nah, ini kan Asyura. Selasa
Selasa, Rabu. Ya kalau Selasa, Rabu 2 hari. Kamis ketemu Kamis 8 hari. Pokoknya kalau hari Kamis ketemu Kamis 8 hari itu. Jumat ketemu Jumat tuh 8 hari. Kamis ketemu Kamis 8 hari. Pas 10 hari berarti hari Kamis ini. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Asyura. Nah, tentang hari Asyura ini, pertama ujar Sayyidina Abi Sa'id rahimahullah ta'ala, man wassa'a ala iyalihi yawma Asyura'a wassa'allahu rizqahu fi kulli sanatin fi sanatihi kulli, pokoknya kayak ini, nah, barang siapa yang meluaskan rezeki anak bininya, keluarganya berataan, maka dia akan diluaskan rezekinya selama 1 tahun. Lalu Ibnu Uyainah, salah seorang ulama, jarrabna hadza, ini kami buktikan selama 50 atau 60 tahun, wajadna kadzalik, jarrabna hadzal hadisa khamsina aw sittina sana, kami coba hadis ini 60 mengkadar 50 atau 60 tahun kami sudah menganukan, setiap kami memberi anak bini kami berlebih meluaskan rezeki untuk anak bini selama 50 tahun tuh kami dibukakan Allah Ta'ala terus rezeki diluaskan selama setahunan. Nah, ini amalannya berbagi rezeki untuk anak bini. Bini yang biasa diberi 50.000 sehari, amun ada aja duitnya double sampai 10 kali, berarti 500, 10 kali. Yang biasa memberi 500.000 sehari, 5 juta hari itu. Bukan itu aja, anaknya diberi semua berlebih daripada hari-hari yang lain. Keluarganya diberi, dingsanaknya apa dibarinya beratan lebih daripada biasanya dia memberi. Duitnya di bank masih ada 40 miliar duitnya di bank. Di berangkasnya 12 M di berangkasnya di rumah. Di bawah tilam aja 20 juta. Ada di bawah-bawah di sepatu aja 3 juta. Di lemari di sebelah kulkas itu aja 40 juta. Itu belum di bank. Bawainya bininya yang kita ke showroom. Aja bininya apa? 10 Asyura supaya rezekiku luas. Insyaallah tempeleng kepala ulun mun kada tebukti. Itu bari aja tukarakan bini mobil yang sugih, yang ada duitnya, tukarakan imbah ke mobil, pakai ya mobil ini sudah beli cash, mobil dibawa pulang. Kemana lagi kak? Ke Panglima Batur. Kemana? Toko Sejati, emas pulang tukarnya. Pilih aja gelang apa ikam ambil beratan sampai batis ikam, cuma batis jangan panglah. Pakai semuaan. Wah, banyak doa bini luar biasa. Senangnya bini itu dalam hati bini. Tapi kada disambatnya ulun ka ai berjanji lawan pihak ulun jagai pian ulun doakan benar pian yang mobil dengan itu dalam hati bini. Tapi yang dalam hati itu kada sambatnya, andai katanya hendak kawin lagi, ku kawinakan. Nah, itu sudah mulai buka rezeki bini, tapi itu di hati kada mau disambatnya dulu. Doakan itu bini yang satu. Kayak apa yang bini 2? Oh, banyak yang mau doakan kalau, makanya jangan dihalang-halangi kawin lagi laki itu. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi itu. Kemudian Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Haddad, salah seorang wali juga di Hadramaut, adik daripada Habib Abdullah Al-Haddad. Sidin menghadiri pengajian di Masjid Ba'alawi tentang fadilah sedekah. Lalu beliau tertarik sekali penjelasan dengan fadilah Bu Asyura, di antaranya fadilah bersedekah di hari ke-10 daripada Muharram, yaitu hari Asyura. Lalu Sidin selesai sembahyang cepat-cepat bulik Sidin. Bulik mencari baras, mencari gandum, mencari duit, kada ada bisi apa-apa kecuali baju bini.
Baju keluarga ada, lepas saja baju semuanya. Ada aja kalau baju enggih ya. Nah ini baju dibariakan karena kadar yang bisa dibarikan. Nah ini gambaran bahwa kada diisi apa-apapun kita bisa bersedekah apa aja yang ada di rumah. Ada gelas 3 biji, nah gelas saja bariakan. Kemana bariakan? Hendak di masjid kah? Hendak di manakah? Ya kalau tuh supan membari. Nah apa aja. Kemudian di Mesir ada salah seorang yang tidak memiliki apapun kecuali baju di awak, baju di badan. Dia sholat subuh di masjid Amru bin As, Mesir. Setelah sembahyang ada perempuan menghampiri dia. Lalu perempuan itu berkata kepada laki-laki yang tidak memiliki apapun, cuma baju di badan, "A'tini syai'an lillah asta'inu bihi auladi." Pian bisalah menolongi ulun, membari ulun apa aja yang pian bari. Dengan pemberian pian tuna lillahi ta'ala, ulun gunakan untuk menolongi anak-anak ulun. Anaknya yang di rumah kah, di manakah itu anaknya bebinian ini. Apa jawab laki-laki yang cuma bisi baju di badan aja, baju di badan selembarannya aja. Oke, naam jadinya, umpati aku ke rumah. Diikutilah laki-laki tadi ke rumah, umpatinya ke rumah bebinian tadi untuk mengambil pemberiannya. Begitu sampai di rumah, wadafa'ahu melepas bajunya yang selembar itu, tapi sudah dikunci lawang. Nah, setelah dilepas hanyar dianu kayak ini, wadafa'ahu min syikil bab. Jadi lawang dibuka, kan bebiniannya di situ. Nah, paksa kayak itu mbari sebab betilanjang awak, betilanjang dada. Mungkin bersulawar aja sih den ya kalau tuh. Amun ulun memang amalan kada bersulawar. Tuh memang kada bersulawar nih. Guru Udin kayak itu juga mulai anum kada bersulawar ke Samarinda seberang, luncat di tambangan tuh kada bersulawar, dan kami memang ahlinya itu untuk mano ini. Ini bisa 3 hari 3 malam kada diubah lagi anunya nih tahan. Nah lalu disebarikan dari celah pintu, diambil oleh bebini. Kehimungan bebini itu apa ujarnya? Albasakallahu min hulalil jannah. Mudahan Allah Ta'ala memberi pakaian pian daripada pakaian-pakaian surga. Pulang perempuan, masuk malam, laki-laki tadi tidur bermimpi ketemu haural jamilah, bertemu bidadari yang cantik sekali. Lalu bidadari tadi menyerahkan ke laki-laki itu sebuah apel, ya. Apelnya dibelah, bau harum semerbak, nyaman benar bau harumnya. Dibuka ada perhiasan pakaian di dalam apel itu. Bahwa itu mustahil, kada usah memikirkan kisah itu, ini mimpi sidin. Nah, lalu bertanyalah laki-laki itu, "Man anti, siapa pian?" "Ana Asyura zaujatuka fil jannah." Ulun ini adalah ngaran ulun Asyura, bakalan bini pian di dalam surga. Begitu disebut bini pian dalam surga, terbangun laki-laki itu. Berkat tadi menyumbangkan mimpi indah, terbangun. Rupanya wali juga, bebinian tuh wali juga. Ini kisah nih kita mengambil orang susah kawa bersedekah kada bisi apa-apa, apalagi ada aja duit 100.000 di rumah. Nah bagi ya di hari itu bagiakan 100.000, tinggal 50.000. Baras kada ada gasan nuka baras. Ya kalau sekilo untuk sementara. Kalau kada ada, kalau ada aja duit berjuta, kenapa kada bagi. Lalu sembahyangnya baudu. Berarti ini kan memang orang luar biasa nih. Baudu lalu sembahyang 2 rakaat, tuntung sembahyang lalu inya berdoa memohon kepada Allah, munajat, "Ya Allah, in kana zaujati haqqan," andai kata itu bujur bini ulun di surga, fakbitni, mati akan aja ulun sekarang nih ya Allah. Fastajaballahu du'ahu, Allah Ta'ala kabulkan doanya. Wa mata halan, meninggal seketika itu juga, meninggalnya masuk dapat rahmat, dapat bini di surga. Nah kita jangan mengambil matinya, mengambil fadilahnya. Mudahan melalui ini kita dapat rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Dengan niat untuk menopang ibadah kita,
menuju Allah Ta'ala. Untuk menopang ibadah kita, maka kita perlu pancingan yang besar. Pancingan, dipancing rezeki itu supaya datang. Pancing. Nah, tapi kalau orang kuat, kalau orang kuat mau diganti Tuhan kakada, yang penting hatiku senang, menyenangkan umat Nabi Muhammad, Rasulullah senang, umat Nabi Muhammad senang. Di akhirat simpanan berharga, sekalipun tetap miskin ketika dia bersedekah. Cuma mana qasamalun bisadaqah bal tasdad. Harta kada bakalan berkurang dengan bersedekah, bahkan bertambah dan ini di sekitar kita banyak anak yatim, dipusut-pusuti kepala, tapi jangan pusut kepalanya aja, dilampiri dengan duit. Diberi duit itu kalau banyak ya, yang kira-kira kalau yang berduit banyak tuh, yang bermiliar, yang kira-kira anak yatim tuh siup melihat duitnya itu begitu, buka 1 juta takajutinya. Orang biasa kan bari 1.000, 10.000, ini 1 juta takajutinya. Yang kayak itu diulah takajut ya kalau tuh bari bubuhannya yang banyak berduit, yang kada disesuaikan dengan keadaan. Jadi mari kita meramaikan Asyura sebagai syiar agama kita untuk beribadah. Ibadah apa aja? Ini kan salah satunya jalurnya adalah sedekah di hari itu, di hari ke-10, termasuk memasak bubur. Kada usah pakai bidah itu menyamani orang. Bubur itu nyaman kalau macam-macam di dalamnya bervitamin semuaan. Nah sudah, makan bubur. Yang puasa kena pas berbuka minta buburnya, ya kan, sama-sama sekampungan makan bubur. Kalau bisa kena di masjid dianuakan dibudayakan makan bubur ya, kalau sekampungan makan bubur itu, karena makanan semua umur ya, semua umur kawah makan yang itu. Saya kira ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Ulun mohon maaf, minta hadiah daripada pian untuk yang mulia Bapak Sopian Hadi bin Andi Nurung, hanyar meninggal sini abahnya Andi Wijaya. Nah, hanyar meninggal sini, mohon Fatihahnya. Mudah-mudahan berkat pian ulun rancak rajin mempatahi orang, mudahan kita mati rancak jo dipatahi orang. Mudahan selamat sidin, termasuk guru kapuh dan keluarga-keluarga kita yang hanyar meninggal berataan, kita patihahi. Yang sudah lama ya jo, pokoknya keluarga kita berataan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa lahum wa'afina wa'afwan warhamna wa iyyahum. Allahumma ij'al jannata maswahum alhaqhum bi nabiyyihim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.